Ilahi lastu lil firdausi a'la. Oke, kita baca WA ya karena waktu terus berjalan. Selamat sore, ini untuk Ustadz Mariono. Assalamualaikum Ustadz, ini Husaini di Batam Center hadir. Ya Ustadz mau nanya nih, istilah nikah siri ini sebenarnya apa ada dalam Islam? Bagaimana hukumnya? Karena yang menikahkan orang ini kan bukan wali nikah dan bukan wali hakim yang diakui negara. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Baiklah, saya bantu terus ya. Jadi dalam Islam tidak ada nikah siri. Nikah ya nikah. Kalau dalam undang-undang nikah siri juga tidak ada. Yang ada itu nikah tidak tercatat. Jadi nikah siri itu kan bahasa Arab ya. Siri itu artinya kan nikah yang tersembunyi. Nah, tersembunyi ada dua, tersembunyi dari wali atau tersembunyi dari negara. Nah, jadi sebenarnya kalau pertanyaan apakah sah nikah siri, itu Majelis Ulama Indonesia sudah putuskan di Gontor, pernikahan siri sah apabila berdasarkan apabila rukunnya cukup. Nah, jadi rukun nikah apa saja nih Ustaz? Rukun kan ada 5. Ada 5 ya. Yang pertama wali, dan yang kedua 2 pengantin, harus satu agama, yang ketiga, yang keempat ada 2 saksi, yang kelima ada ijab kabul. Nggak ada istilah di Bandung banyak pernikahan sepertinya tidak sah tapi sah. Artinya nikahnya wali, bapaknya yang menikahkan, walaupun tidak ada buku nikah. Sementara di Batam banyak pernikahan yang sepertinya sah tetapi tidak sah. Maksudnya nikah di Pakua tapi membohongi walinya. Nah, tolong Pak Kua nikahkan aku Pak. Kata Pak Kua, kemana bapakmu? Sudah mati Pak, kalau masih merokok di padang panjang. Walaupun ada buku nikah dia tidak sah. Karena yang kan dalam undang-undang jelas pada ayat 1 itu pernikahan dianggap sah apabila berdasarkan agamanya masing-masing. Undang-undang saja memastikan sah tidaknya bukan buku nikah. Pada ayat yang kedua setiap pernikahan harus dicatat. Jadi dicatat tuh hanya harus saja. Nah, kalau pertanyaan tadi nikah siri ada tidak ada, dalam agama juga tidak ada. Nah, tadi kan menyebut tidak ada wali, itu pasti tidak sah. Kalau tidak ada wali, meskipun ada buku nikah pun kalau walinya tidak sah ya tetap tidak sah. Apalagi tidak ada buku nikah. Yang ada buku nikah saja tidak sah. Apalagi tidak ada buku nikah. Hanya hati-hati nikah siri. Kalau mau nikah siri, saran saya tidak perlu cari buya, tidak perlu cari ustadz, nongkrong aja di kedai kopi, cukup 5 orang sudah selesai. Bapaknya cari 2 saksi, calon menantu laki-laki, anak, selesai kan? Bahkan anaknya pun tak perlu datang, menantu pun tak perlu datang, bisa pakai video call. Bisa. Wah, nikah via online. Yang penting bapaknya yang menikahkan atau wali, kan tidak harus bapak kan? Kalau tidak ada bapak bisa kakek, saudara bapak, bukan penghulu, bukan buya, bukan ustadz, saya kira itu. Oke, kita baca WA lagi ya. Sore cakep, Babe, mantep nih Be, kata Pak Agus. Pak Agus, ngopi di Kopi Akyong Be, katanya. Ya, kemudian juga ada Pang Sahria Lubis dari Batu Haji. Boleh dibaca Pak Onyo? Panjang sekali ya. Serba salah Pak Ustadz, tidak boleh nikah siri itu. Contoh kasus satu, si cewek yang ditinggal bertahun-tahun sama suami, berpacaran sama cowok baru, menikah resmi dengan cowok barunya tidak bisa karena belum ada cerai resmi. Kalau dibiarkan mereka mulai kelewat batas, rambu-rambu batas kewajaran berpacaran. Apalagi cowok sekarang pulang pagi jika apel. Ngapain tuh? Kalau diusir tidak menyelesaikan masalah Babe, tak dibereskan B, di tempat lain akan berbuat yang tak baik juga. Janganlah B buang yang kotor ke komplek lain B. Disuruh urus surat resmi cerai, mereka tidak punya anggaran. Yang jalan terakhir waktu saya RW ya nikah siri dulu deh. Tapi pada mereka
daripada mereka itulah ya. Nikah. Sensor ya. Oh, ada sensor ya? Sensor Bang. Tapi setelah nikah siri tetap dipandu untuk nikah resmi. Thank you Bung Lubis on the way. Wow. Biasanya udah lupa tuh. Kalau udah nikah siri itu lupa nikah resmi terus lupa. Udah keenakan ya. Malas terusnya lagi. Apalagi ada keluar budak kan. Iya. Nah, ini Ustaz seperti kasus yang disampaikan oleh Pak Sari Lubis ini seperti apa nih? Kebanyakan kan orang-orang sekarang ini bener ya, udah ini kayaknya bertahun-tahun banyak di Batam gitu loh ya. Banyak lah. Jadi gini, kalau alasan cerai biaya dari mana? Biaya cerai kan mudah. Toh, kan biaya cerai itu kalau menggunakan pengacara kan cuman antara 5 sampai 6 juta. Cuman. Katakanlah 5 juta. DP awal tanda tangan kontrak 5 juta. Nanti setelah putus tambah lagi 2.500.000. Lalu dari mana duit 5 juta itu? Ya kan dari calon suami lah. Calon suami ini kita tes dulu mau nggak keluar modal. Wong kita aja dulu nak nikah waktu masih bujang gadis itu puluhan juta dia kok. Ini mau seumur hidup, masa jual 5 juta pun tidak mau. Oke, tidak ada uang 5 juta. Langsung saja ngadu ke pengadilan kan murah. Bayar di bank. Tapi prosesnya kan panjang kata beliau tadi ini. Ya kan paling lama cuma 3 bulan. Cuman, Nah, kan? Nunggu 3 bulan tuh. Lah sekarang oke. Hajat yang di dalam ini menggepur. Lah sekarang kan Cuman pokoknya ini jangan dipakai ini. perintah Nabi kan harus Lebih banyak cepat lebih bagus. banyak puasa. Nah, kalau Banyak puasa, Puasa Be. cuman ini tahan. Jangan begitu dulu. Iya. nah kan bisa ditahan, masa tak bisa? Kalau macam saya ini oke lah ya kan. Nah, Bisa payet tidak juga ya kan. Sekarang solusinya ya, kalau memang tak memungkinkan harus segera nikah siri, saran saya sih aparat tak usah terlibat, serahkan saja, berikan pengertian gitu ya. Nah, kemudian kalau mau nikah siri juga kita harus memberikan bimbingan, ya pastikan walinya yang menikahkan. Jangan pula kita cari ustadz imam masjid. Karena ada Ustadz bayar. Jangan. Tadi kan ada bilang Ustadz bayar ke Pak Ustadz tadi. Nggak boleh, intinya nggak boleh. Makanya. Jadi kalau kata Pak Lubis tadi, solusinya sih, ya menurut saya bantu saja proses pernikahannya. Yang jadi masalah sebenarnya kalau sebelumnya nikah siri juga. Kalau sebelumnya nikah siri kan tidak ada dokumen. Iya betul. Maka solusinya kalau ingin cerai tidak ada dokumen, sahkan dulu pernikahan yang awal. Setelah disahkan ke pengadilan oleh pengadilan, dia dapat buku nikah, maka buku nikah itu yang gugat lagi ke pengadilan. Jadi 2 kali sidang dia. Cuman persoalannya pernikahan yang disahkan pengadilan namanya sidang isbat. Kalau sama-sama mau disahkan, kalau salah satu pihak tidak mau disahkan kan nggak bisa. Maka sebenarnya nikah siri itu yang paling berat itu untuk cerainya, karena tidak bisa. Saya kira itu. Oke. Habis itu ada siapa lagi nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nanyain apa nih? Bapaknya ada tapi nggak mau menikahkan anak perempuannya. Ada saudara laki-laki, sah apa enggak ya nikahnya? Oke, bapaknya nggak mau. Jadi gini, Tapi ada saudara laki-laki. kalau bapaknya masih hidup, yang lain ngunci. Siapapun tidak bisa menikahkan. Harus bapaknya ini. Nah, kalau bapaknya masih hidup. Masih hidup ya, oke. Kalau bapaknya sudah meninggal, pilihan. Pilih, kan wali itu banyak, bisa kakek, bisa saudara, tapi agama mengajarkan siapa yang paling dekat. Oke. Nah, kalau misalnya bapaknya masih hidup, siapapun tak bisa menikahkan. Solusinya pergi ke pengadilan, minta rekomendasi wali hakim. Jadi ke pengadilan dulu. Dan itu mudah, bukan kayak sidang cerai. Misalnya dipanggil nanti oleh hakim, wali. Kenapa Anda tidak mau menikahkan? Misalnya karena permintaan biaya. Itu secara umum sewanita pasti akan menang. Bapak selalu kalah. Kalau yang penting sang wanitanya di atas 19 tahun. Apalagi sudah hamil duluan, tambah cepat itu. Kalau supaya gampang lagi,
buat surat keterangan dari dokter bahwa wanitanya sudah hamil. Tuh, itu tadi tepuk tupai itu. Tes drive. Iya. Nah, itu pasti. Oh, gitu. Kalau tadi jadi kekawin, Bahaya jadi. nanti. Ini kejadian juga dengan saya, dengan saya. Aduh, Pak. Bukan ada kawan saya. Oke. Hantu seladi tadi. Bahagia juga itu orang sekarang. Oke. Nah, cuman anak tadi, ini mau izin nih. Anak itu kan tak salah. Ya. Kan waktu dia tepuk tupai tadi nih, kan bapaknya kan tak ada nih. Kan gitu. Iya. Nah, kalau lah jadi, alhamdulillah. Nah, kalau tiba-tiba tak jadi dengan bapak lain, macam mana status budak tuh? Nah, itu. Nama binti Ribet gitu itu, Be. binti siapa tuh? Binti tupai. Hati adanya. Itulah tepuk tupai. Tak boleh. Aduh. Bener ya jadi macam mana tak boleh? Budak jantannya dah berkenan sama budak betina nih. Nah. Bapak dia tak setuju. Nah. Pertama kata dia kerja tak tetap lah. Iya, banyak Nah, alasan. inilah yang tak solat lah kata dia. Ya gini-gini. Dia tebuk dah budak tuh. Ah. Nah tiba-tiba, alhamdulillah saya ulangi. Ah. Jadilah dengan budak jantan nih. Tiba-tiba budak jantan ini merajuk. Betina dah gelembung nih. Ah. Kan gitu. Ah. Nah, jadi melahirlah budak betina atau jantan. Bin apa nih? Itu juga susah. Pelik kan? Aja Ustaz. Pusing Pak Ustaz nanti. Kalau yang terjadi pada kasus Babe itu sebenarnya Bukan kasus babe. Ini babe cerita. Iya. Tapi harus betul loh. Nanti kata orang nanti. Iya, kalau hukum agama, ini hukum agama dulu ya. Iyalah, Ustaz agama. Kalau yang menikahi, yang menghamili, tidak perlu nikah ulang. Hah? Ya kalau misalnya wanita tuh hamil oleh saya misalnya, saya nikahi dia setelah lahir, tidak perlu nikah ulang. Tapi dia nikah ulang nih Pak Ustaz. Depan mata saya dia nikah ulang. Iya, artinya karena yang menghamili orang lain nikahnya dengan kita. Oke. Itu nanti setelah anak itu lahir harus nikah ulang.